Hadirin yang saya hormati, untuk memulai acara ini marilah kita bersama-sama mengucapkan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita beranjak kepada acara yang selanjutnya, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Wali Kota Bandung yang terhormat Bapak Muhammad Ridwan Kamil ST MUD, yang saya hormati Dekan FPBS Universitas Pendidikan Indonesia, Dr. Andes Agun Gunanjar Sudarsa, Ketua Departemen Pendidikan Bahasa Daerah, Miss Alice Rebecca Jan Eastwood. Hadirin yang saya hormati, untuk memulai acara, marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua Departemen Pendidikan Bahasa Daerah Universitas Pendidikan Indonesia. Oleh karena itu saya mengundang Bapak Dr. Haji Yusef Kuswari MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bersyukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita dapat bertemu bersilaturahim dalam rangka kegiatan Konferensi Internasional Bahasa Sastra Budaya Daerah Indonesia yang diselenggarakan oleh Tingkat Budi bekerjasama dengan Departemen Pendidikan Bahasa Daerah Universitas Pendidikan Indonesia. Terima kasih Kak Kamil. Itu saja, semoga dalam konferensi ini dapat menghasilkan rumusan-rumusan berkaitan dengan pengembangan budaya dan bahasa daerah di Indonesia. Karena pada kesempatan ini bahwa bahasa daerah yang ada di Indonesia ini perlu dilindungi oleh regulasi undang-undang dan peraturan daerah di seluruh Indonesia. Mungkin hanya Jawa Barat ada peraturan daerah bahasa dan termasuk Kota Bandung. Terima kasih. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Haji Yusef Kuswari yang telah memberikan sambutannya. Hadirin yang saya hormati, Konferensi Internasional Bahasa Sastra dan Budaya Daerah Indonesia telah resmi dibuka pada malam hari tadi. Dan selain pembukaan acara, juga disertai oleh penyerahan hadiah harja pamungkas yang merupakan hadiah bagi guru-guru bahasa Sunda berprestasi di Provinsi Jawa Barat. Dan Konferensi Internasional Bahasa Sastra dan Budaya ini merupakan konferensi internasional yang kelima, dan kami Universitas Pendidikan Indonesia merasa bangga dapat menjadi tuan rumah dalam acara konferensi internasional ini. Dan pembicara kunci pada kesempatan kali ini yaitu Wali Kota Bandung yang terhormat Bapak Muhammad Ridwan Kamil ST MUD, yang akan menyampaikan materi mengenai pemertahanan nilai-nilai budaya lokal di kota metropolitan. Yang terhormat Bapak Muhammad Ridwan Kamil ST MUD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera untuk kita semua, para peserta konferensi Bahasa Sastra dan Budaya Daerah yang saya banggakan. Alhamdulillah di kesempatan 2015 ini tuan rumahnya adalah UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, Fakultas Budaya, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Pendidikan Indonesia. Selamat datang di Kota Bandung, khususnya bagi para peserta yang datang dari luar kota. Sebelum ke hal-hal yang ingin saya sampaikan terkait bahasa sastra dan budaya, saya mengaturkan selamat datang. Kota Bandung ini adalah kota pendidikan. Jumlah
perguruan tingginya lebih dari 80, dan sekolah tinggi, akademi, institut, universitas, dan lain-lain. Kota ini penuh juga dengan industri-industri strategis, PT Pindad Militer, PT DI untuk pesawat terbang, kereta api, dan lain sebagainya. Penduduk kami 2,7 juta, 60% di bawah 40 tahun. Kemudian ekonomi kami alhamdulillah terbaik di Indonesia. Pertumbuhannya mendekati 9%. Kemudian juga hampir 60% ekonomi Bandung ini ekonomi UMKM, menengah ke bawah. Ya. Jadi jangan heran kalau banyak masih muda-muda sudah miliuner, itu udah biasa di Kota Bandung. Alhamdulillah. Kota Bandung juga adalah kota yang paling dekat dengan Jakarta. Rencananya dalam 3 tahun ada kereta api cepat akan dihadirkan, jadi Bandung Jakarta nanti hanya 30 menit, yang biasanya 3 jam. Sekarang kita lihat sejarah Kota Bandung. Coba tambahin bangunan-bangunan lama. Bandung itu, Jawa Barat ini dulunya laut. Kalau kita lihat sejarah geologisnya, kayak gitu ya. Karena pergeseran bumi dan lain sebagainya, Jawa Barat dan Tatar Parahyangan ini naik ke permukaan. Makanya di Padalarang ditemukan fosil kerang, fosil kapur yang biasanya di bawah laut. Jadi jutaan tahun lalu UPI ini mulai kayak ikan paus lagi. Kemudian mengering, ya, tiba-tiba seluruh gunung Sunda, Tangkuban Perahu dan sekitarnya itu meletus raksasa, menutup aliran sungai Citarum, terjadilah Danau Bandung. Saya mau cerita dari konteks sejarah dulu. Jadi dulu ini danau juga di daerah Mangkok ini. Tiba-tiba bendungan yang membendung sungai Citarumnya jebol, airnya surut, mulailah peradaban manusia Kota Bandung. Makanya Bandung ini tuh sungainya banyak sebenarnya, lebih dari 40, bukan hanya Cikapundung. Cikapundung itu 1 dari 40. Tapi sisa-sisanya itu tersembunyi di belakang pemukiman-pemukiman. Ada Cikapayang, ada Cipaganti, ada Cicadas, Cidurian, dan lain sebagainya. Dulu Bandung ini di zaman kolonialnya tidak ada kehidupan karena nggak ada jalan. Sehingga oleh Belanda dulu kalau mau ke sini naik kuda lewat Cianjur. Kemudian dijadikan tempat pembuangan orang-orang Belanda yang disersi. Tapi lama-lama sih disersi ini betah di Bandung. Nah, akhirnya dari mulut ke mulut mulailah orang datang ke sini. Nah, revolusi pertama yang membuat kota ini tumbuh adalah Gubernur Jenderal Dendas membuat proyek raksasa namanya Jalan Pos Grote Posweg dari Banten sampai Jawa Timur, melewati Cianjur, Padalarang Asia Afrika sekarang gitu ya, terus ke Ahmadiyani, terus sampai ke Sumedang dan seterusnya. Disitulah dimulai Bandung itu. Diputuskan tahun 1810 sebagai hari jadi Bandung. Makanya hari ini jatuh 205 tahun lah tahun ini. Jadi tidak ada yang disebut orang asli Bandung. Orang Cina Bandung itu semua dari Cirebon, bermukim di daerah Pasar Baru. Ya. Jadi ayah saya
datang ke Bandung sekolah di Unpad, ibu saya dari Tasik datang ke Bandung sekolah di mana, di ITB, bertemu di HMI. Jadi kalau tidak ada HMI, tidak ada Ridwan Kamil, kira begitu. Jadi yang seperti ayah dan ibu saya itu banyak sekali. Nah, disitulah Bandung ini berbeda dengan Jogja, Bandung ini berbeda dengan Bali, itu poin saya. Jadi dari nolnya, kota Bandung ini sangat kosmopolitan. Karena tidak ada kerajaan di Bandung. Kerajaan itu di Panjalu, di daerah Tarumanegara dan sebagainya. Ya. Pusat-pusat kerajaan kan Sumedang Larang, di Panjalu, Galuh, Tarumanegara dan sebagainya. Jadi kota ini melting pot. Dalam filosofi kota ini adalah melting pot. Jadi setiap ada penyeragaman nilai-nilai, di situ dia menemukan perlawanannya. Nah itu kira-kira esensinya begitu. Ya, jadi saya terakhir satu lagi apa ya? Tadi kan anonim, heterogen, intensitas, densitas. Terakhir, ini akan mempengaruhi poin saya terhadap budaya. Terakhir, kalau mau jadi manusia kota, ya, selain intensitas sosial, kita harus mau berdampingan dengan kepadatan. Makanya saya tidak mengizinkan lagi rumah-rumah real estate di Bandung karena habis. Yang saya izinkan adalah apartemen. Hanya apartemen jangan menengah atas, maka kita bikin namanya apartemen rakyat. Dengan 80 juta, kelas menengah bisa punya apartemen. Kota-kota dunia semua padat, Eropa, Amerika, semua padat. Tapi nyaman, padat tapi nyaman. Yang terjadi hari ini di Indonesia itu padat tapi tidak nyaman. Kampung-kampung itu padat tapi tidak nyaman, tidak higienis, dan kami melakukan itu. Nah, maksud saya tadi sejarah Bandung begitu, ya. Kedua, filosofi berkota juga begitu. Sekarang kita gabung. Bapak Ibu tahu dulu ada Sinta Jojo kali ya, ada 2 anak, nyanyi karaoke Pak, direkam sendiri, joget-joget gitu kan, upload ke YouTube, pakai Pak. Nah itu Bandung tuh begitu, kulturnya kontemporer. Ada 7 anak laki-laki gogoleran di mana, di lantai, direkam dari atas, jadi smash ya, boyband. Jadi pakai nanti gitu. Ini pertanyaan penting. Saya pulang ke rumah Pak sebagai wali kota. Di rumah itu kan ada ibu mertua, ada ibu wali kota, ada anak saya. Ketemu ibu saya, ibu mertua lagi nangis-nangis nonton drama Korea. Ngecek anak saya yang perempuan lagi hari nonton Running Man, ada acara reality show. Masuk ke kamar ibu istri, senyum-senyum sendiri. Sudah TK saya ada ningali artis Korea namanya Lee Min Ho. Renungan saya malah kumaha gitu. Saya tanya ke orang Korea, kenapa Korea bisa heboh begitu? Saya tanya, Mr. Mayor, pemerintah Korea memberikan porsi luar biasa terhadap 2 industri kreatifnya untuk menularkan budayanya, satu musik, satu film. Jadi dari semua kreativitas manusia ini, pemerintahnya itu serius 4 triliunan itu untuk mengasuh yang namanya Gangnam Style itu ya, Psy itu, dan drama-drama Korea itu. Saya yakin di sini juga pada suka lah sebagian ya. Tuh itu ngangguk-ngangguknya kencang banget. Pertanyaan saya, kenapa tidak budaya Indonesia yang bisa mempenetrasi hal-hal seperti ini? Itu renungan saya terhadap Korea, itu renungan saya terhadap situasi hari ini. Jadi Bandung hari ini bagi saya adalah pertanyaan besar.
Ya, kita berada di tanah Parahyangan orang Sunda, tapi pijakannya itu memang tiap zaman bisa bergeser-geser. Nah, di zaman saya ingin mendudukan sebuah fondasi, mari membangun Bandung baru. Coba ke Bonunda. Saya memimpikan warga Bandung itu punya kekokohan nilai 4. Saya akan launching bulan Januari 2016. Namanya Bandung Masagi. Masagi itu persegi. 1, orang Bandung harus religius. Penting, soleh, bararager, somea. 2, orang Bandung harus nyunda. Nyunda dalam bahasa, nyunda dalam penampilan, nyunda dalam pikiran. Budaya Sunda itu kadang-kadang sudah hampir seperti agama, dia mengatur banyak urusan detail. Kelemahan budaya Sunda hari ini dikritikan kepada kita ya. Tidak ada referensi Pak, tertulis. Jadi anak-anak muda seperti saya dan di bawah saya kalau mau nanya kumaha tata titi Sunda itu kumaha, nggak ada referensinya. Bagaimana perlakuan kita orang Sunda terhadap alam, terhadap orang tua, jarang referensinya. Kenapa? Karena kultur orang Indonesia hobinya bicara bukan menulis, itu kritikan. Kita ini saya susah cari bahasa Inggrisnya ya. Kulturnya tuh chatting gitu, bukan kultur conversation. Kulturnya tuh chatting, jadi celetuk gitu ya. Makanya Twitter payu, Facebook payu, karena disalurkan kebiasaan orang kita yang hobinya gosip dan itu ke sosial media ya. Jadi kritikan saya kepada akademisi secara umum, termasuk kritik ke diri sendiri, pada malas nulis buku. Saya arsitek, dosen di ITB dulu. Itu profesor saya nulis buku itu udah pensiun Pak, mau pensiun baru, itu pun mantan muridnya mengkompilasi, menghormati si profesor yang mau pensiun. Jadi menurut saya kalau kita bicara budaya, jangan panjang lebar dulu macam-macam sebelum kita bisa mengubah dari budaya lisan menjadi budaya tertulis. Orang Jepang yang penduduknya kalau tidak salah 70 juta kalau tidak salah ya, itu jumlah publikasi bukunya hampir 10 kali lipat daripada orang Indonesia yang penduduknya lebih banyak. Artinya apa? Artinya di Jepang nota pentingnya ditulis. Yang menurut kita itu remeh-temeh, menurut orang Jepang itu penting untuk dilestarikan dalam bentuk dokumentasi tertulis. Tentang bikin karet gelang, tentang bikin origami, tentang bikin Nah kalau kita budaya lisan menunggu dulu agar buku kita harus mahakarya gitu maksudnya, sehingga itu beres-beres. Nah ini self kritiknya kira-kira begitu, agar semua yang hadir di Indonesia ini khususnya yang bergerak di akademi dalam pandangan saya, kita lahirkan lagi kultur menulis. Kita lihat budaya orang Arab. Orang Arab itu luar biasa dalam budaya menulis. Makanya sejarah detailnya orang-orang Arab di zaman Rasulullah itu sampai hari ini bisa ditelusuri. Karena hadis itu pun ada hadis dhaif, ada hadis sahih. Saking dijaganya kebenaran peristiwa, itu ada syarat-syaratnya bahwa hadis itu diterima itu dalam logika saya. Satu aja yang memberi kesaksian dia punya sejarah berbohong, maka hadis itu lemah. Nah Indonesia saya tanya sekarang sob, di mana ada sejarah budaya Sunda? Pajajaran di mana posisinya? Batas-batas Pajajaran di mana? Siapa raja-rajanya kalau ada? Tidak ada. Saya sering dimarahi Pak oleh orang-orang
karuhun lah gitu ya. Oh budak zaman ayeuna mah begini begitu. Jadi marah-marah orang tua ini. Memang secara psikologis manusia itu akan siklus, tidak bisa berdiri, merangkak, berdiri, berlari, cengeng, suka nangis, ogohan. Nanti menjelang meninggal juga begitu, tidak bisa jalan, tidak bisa ini, ogohan, gampang ambang, punten ya. Makin tua akan makin begitu. Jadi kita yang umurnya masih sedang-sedang saja harus sabar menghadapi orang tua. Karena makin lama dia kayak bayi lagi. Udah diombehan kadang-kadang, harus dimandiin dan seterusnya. Itu hakikat hidupnya begitu. Nah jadi merefleksikan budaya Sunda itu kritikan saya, tolong perbanyak tulisan. Kedua, kami di Bandung butuh gagasan. Karena tadi sedang membangun manusia Bandung, satu berbasis agama, dua nyunda, tiga berbasis kebangsaan, nasionalisme, keempat berbasis cinta lingkungan. Itu 4 nilai yang sedang kami godok di Dinas Pendidikan, dan mudah-mudahan di bidang budayanya kami disumbangkan gagasan-gagasan. Bantu kami harus bikin kurikulum apa, bantu. Nah, Rebo Nyunda ini hanya gestur, tapi Bandung sudah advance. Bandung ini dan Jawa Barat sudah punya perda tentang bahasa Sunda. Jadi kenapa Rebo Nyunda bukan Selasa, bukan Kamis? Karena perda Kota Bandung menyatakan Rebo itu hari pertama dianggapnya sebagai Nyunda. Jadi saya tidak memberikan kesimpulan hari ini, saya memberikan pertanyaan. Beri kami referensi. Khususnya kami di Tanah Parahyangan ini menghadapi modernisasi dan sebagainya, beri kami referensi, Pak. Referensi budaya Sunda dalam berpikir, referensi budaya dalam gestur fisik. Orang juga tidak mengerti kalau orang Sunda itu kalau salam dia ngasih jabatan tangan. Jadi sebenarnya Sunda itu udah Islami, antel panangan gitu ya, kalau dalam kultur. Itu juga banyak yang tidak tahu, Pak. Saya kira mungkin itu ya yang pertanyaan-pertanyaan besar yang saya renungkan terkait budaya ini. Saya ada satu negeri yang saya kagumi kalau mereferensikan budaya di tengah modernisasi itu adalah orang Jepang. Yang foto itu kanan atas. Nah itu. Kiri-kiri. Nah, itu. Saya beberapa kali ke Jepang, Pak. Jepang itu kalau dari fisik kotanya itu sudah futuristik. Tapi Jepang itu sangat mempertahankan budayanya. Di Kyoto orang pakai kebaya lah gitu ya, masih seliweran. Di kita sudah tidak ada. Di Jepang bahasa luar biasa. Hanya sekarang Jepang punya masalah. Saking protektifnya budayanya, susah orang asing untuk jadi orang Jepang. Orang Jepang banyak yang nggak bisa bahasa Inggris. Ya. Tapi jadi artinya apa? Proteksi budaya ini punya dampak. Pada saat dunia sudah mengglobal seperti sekarang, sudah cair, terlalu protektif ini punya problem. Problemnya apa? Orang Jepang makin lama makin tua, umurnya panjang karena hobi makan ikan. Jadi orang Jepang yang usia 90, 100 itu banyak. Makin banyak populasi, kan dana pensiunnya juga makin banyak. Sekarang jadi beban negara. Generasi mudanya nggak suka bikin anak. Karena dalam dunia modern seperti di Eropa atau di mana, makin modern sebuah negeri saya lihat, makin nggak mau bikin anak. Sampai di Singapura ada namanya Hari Cinta tahun ini kan gitu. Itu hari bercintanya orang Singapura. Saking orang Singapura sudah jauh dari urusan begitu. Kita ke Eropa, ke Italia, kemana sama. Makin ke sini orang berkeluarga itu makin jarang. Orang Eropa menikah itu Pak kalau sudah mapan, katakan menikah umur 30, 35. Secara biologis dia sudah tidak bisa mengandung
dengan baik lah gitu. Jadi rata-rata kalau menikah orang Eropa itu anaknya satu, menikahnya udah telat karena ngejar karir, pas punya anak udah mau 40 tahun. Nah kalau orang Indonesia karir nggak ada karir malah bikin anak. Karena saya kalau jalan kaki di depan kekumuhan Pak ya, ke kampung-kampung kan, seminggu sekali saya kan, itu orang miskin yang harus saya bantu. Kamarnya, rumahnya kecil gitu ya, 4 lu lagi gitu ya. Itu anaknya 5, 6 gitu. Sambil nggak tahu juga mereka jaringan pengaman sosial dari mana. Maka sejak tidak ada program keluarga berencana, jumlah populasi di Indonesia memang ada tinggi. Tapi poin saya kembali ke Jepang tadi, Jepang ini dicontohin lah gitu, dari sisi itunya. Tapi juga kita belajar negatifnya. Pada saat budaya terlalu protektif, tidak ada nilai-nilai baru, itu bahaya juga. Karena budaya yang umurnya panjang, budaya yang bisa menyerap nilai-nilai luar, tapi core-nya, fondasi core-nya masih kokoh. Bahasa Indonesia itu kumpulan, itu contoh yang baik. Bahasa Indonesia adalah contoh bahasa yang fleksibel terhadap bahasa dunia, tapi masih kokoh. Minggu itu bahasa Portugal, ya, Jumat itu bahasa Arab, Senin bahasa Arab, kantor itu bahasa Belanda, maklar itu bahasa Belanda, kan gitu. Hayu ngabuburit sekarang sudah masuk jadi vocabulary bahasa Indonesia, gitu ya. Bahasa Sunda apa lagi yang jadi mengindonesia? Apa? Jomblo ya, jomblo masuk. Dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa budaya ini punya porosity yang bisa menyerap, tapi tetap harus kokoh dalam core-nya. Tapi kalau terlalu protektif tadi juga bahaya. Bapak Ibu, saya kira itu isi hati saya, isi kepala saya terhadap tantangan-tantangan budaya khususnya Kota Bandung. Mudah-mudahan suatu hari kita bisa menjadi bangsa yang bisa memprotek budayanya dengan fleksibel, bisa melahirkan budaya tekstual yang jauh lebih baik dari sekarang, sehingga suatu hari, ratusan tahun setelah hari ini, anak cucu kita bisa melihat dan mereferensikan sesuatu dengan hasil karya kita. Selamat melakukan kegiatan, selamat berkarya, dan ditunggu kontribusi-kontribusi nyatanya kepada kami yang sedang mengurusi negara, dan mudah-mudahan akhir hari masyarakat adil makmur yang kita impikan, yang punya berkepribadian ini bisa kita hadirkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penyerahan tanda mata pada Bapak Ridwan Kamil akan diserahkan oleh Dekan FPBS. Saya silakan Bapak. Dan penyerahan tanda mata untuk Ibu Elis Iswun akan diserahkan oleh Ketua Departemen Pendidikan Bahasa Daerah. Saya silakan untuk dapat duduk kembali.